dilanjutkan alam
Hallelujah.
Sekarang saudara-saudara hari ini kita siap untuk menerima rumah Tuhan yang siapkan hati kita. Kami berdoa.
Oke, baik, terima kasih Lapas Magelang yang sudah pimpin pujian hari ini. Sebelumnya Ben, di Instagram saya Alex, pemain keyboard dari Magelang, ini ibunya ikut ya melihat anaknya melayani musik. Nah, Alex ada salam dari mamamu dan ibunya Alex salam buat semua seseorang di Magelang. Puji Tuhan. Oke, lanjut Ben. Ya, terima kasih semuanya. Kita siapkan hati kita untuk kita mau terima yang terbaik hari ini lewat firman Tuhan. Yang sharing hari ini yang pertama, ini Bapak Pendeta Jo Wahyudin dari DC. Haleluya. Kami persilakan. Pak Jo. Buka audionya dulu, ini masih ketutup kan? Ya. Sudah ya? Sudah, jelas. Lanjut. Oke. Shalom. 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 Selamat pagi seluruh saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Saya sangat bersyukur kalau malam hari ini bagi kami di sini malam, bagi saudara-saudara di Indonesia, siang di Eropa juga lebih malam lagi. Saya sungguh bersyukur kalau malam hari ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Saya terus terang mendengar lagu pertama tadi, saya menangis. Karena saya begitu Melisa bilang, ayo Kojo sharing dong. Oke, siap. Tuh kan, siap. Nah, istri saya nggak bikin persiapan gitu. Saya bilang enggak. Saya bilang gitu. Saya nggak mau pressure gitu, nggak mau coret-coret atau apa. Nanti biar saya akan mendapat sesuatu lah gitu. Dan saya mendapatkan mimpi untuk membaca di Roma 28. Dan saya memilih di Roma 8 Pak Filipus, tapi
Nanti dulu Pak Filipus. Terima kasih. Dan lalu terbersit di dalam pikiran saya ketika saya banyak melihat kejadian-kejadian, terus saya berpikir sepertinya hidup manusia itu adalah satu perjalanan. Life is a journey, not about trip, tapi journey, dan lebih panjang dan lebih berliku, lebih mempunyai banyak cerita, lebih banyak mempunyai banyak tantangan, mempunyai banyak lika-liku seperti itu. Jadi enggak satu perjalanan dari poin A to poin B dan selesai itu dan enggak seperti itu. Journey completely lah more comprehensive gitu. Jadi saya pikir mungkin ini yang harus saya sharingkan tentang kehidupan. Dan lagu tadi itu betul-betul mengena bagi saya. Saya tidak ada persiapan atau janjian dengan teman-teman saudara-saudara kita di Magelang. Tapi lagu tadi yang mengatakan banyak perkara. Yes, indeed. Itulah kehidupan. Banyak perkara, banyak masalah. Selalu Pak Biden sering mengajarkan kepada kita masalah itu mulai daripada kita dalam kandungan sampai kematian. Kalau sudah mati, ya udah nggak ada masalah, nggak ada ngerasain apa-apa. That's part of journey atau term of journey. Jadi ada waktu yang begitu panjang. Kita nggak tahu kapan waktu itu selesai bagi kita. Tapi journey-nya itu pasti kita alami dengan segala macam permasalahan. Nah, apapun journey yang kita lakukan, kita mau kemana aja, pasti ada destination-nya, pasti ada tujuannya, pasti ada titik akhirnya, ada finish line-nya, ada garis akhirnya yang menjadi tujuan kita. Nah, bagaimana dengan perkara-perkara yang kita hadapi tadi? Saya ingat satu kali saya mengikuti ibadah dengan Pastor Aldo. Mungkin ada Pak Daniel di sana juga waktu itu mungkin. Tapi pada waktu itu yang jelas saya ingat bahwa ada satu jemaatnya yang mengalami penyakit kanker dan dia mengalami kesembuhan total. Pastor Aldo hanya mengatakan apa yang kita lakukan ketika kita punya masalah. Dia katakan bahwa cuma satu, yaitu kita tahu jalan keluarnya itu di mana dan kepada siapa kita bicara dan kepada siapa kita menyelesaikan masalah itu. Sama dengan kita dalam perjalanan trip dari katakan Surabaya ke Malang. Tahu-tahu bannya bocor, kempes. Pasti kita cari jalan keluar. Gimana ini? Bannya kempes. Nggak ada bawa pompa sendiri. Ya udah kita cari-cari cepat-cepat cari tambal ban. Nah, diberesin ban kita. That's right. You get the correct person. Kita dapatkan seorang yang benar-benar menyelesaikan masalah kita. Lagi perjalanan. Aduh, bensinnya udah tipis. Ya udah, ayo kita cepat minggir, cari bensin di mana aja. Ada yang eceran ada pompa bensin besar. Well, itu menyelesaikan masalah tepat dengan masalah yang ada. Itu yang katakan tepat sekali kita memahami permasalahan apa sesuatu, menyelesaikan suatu kondisi, suatu situasi yang harus kita beresin. Dan kita mendapatkan jalan keluar yang tepat.
dalam perjalanan hidup manusia ada destination-nya, tetapi dalam lompatan-lompatan ini kadang-kadang kita bisa lost. Kadang-kadang kita bisa out of direction. Kemana kita ini seharusnya sebetulnya? Karena kita tidak menemukan, misalnya katakan GPS kita lost, atau map kita lost, atau ada terjadi cabang, ada perempatan jalan, ada simpangan jalan seperti ini. Kita bingung ke kanan atau ke kiri, kita lost. Kita betul-betul totally akan lost dan kita akan nggak mencapai tujuan kita. Nah, itu kehidupan. Banyak sekali yang kita alami sendiri maupun kita melihat pengalaman dari orang lain. Saya senang kalau saya lagi dalam perjalanan dengan Pak Daniel, dengan Pak Fiden. Kenapa saya senang? Di dalam perjalanan itu pasti kita mengalami banyak hal-hal yang baru, yang permasalahan-permasalahan orang lain di seberang sana, di seberang telepon. Pasti aja ada. Itu pengalaman-pengalaman yang indah bagi saya. Saya bisa melihat banyak pengalaman. Dari orang yang mengalami kedukaan, ada yang mengalami sakit, harus memerlukan banyak pertolongan. Tapi di situ juga banyak sukacita yang terjadi. Katakan saya melihat, Pi, ini ada, Papi mau dengar mau beli tanah yang untuk sekolah itu ya. Ini ada duit nih, pakai aja Pi, duitnya nganggur, pakai. Nah, seperti itu saya juga banyak melihat. Nah, artinya itulah dinamika dalam kehidupan. Sekarang yang menjadi konteks dalam penyelesaian masalah itu adalah kepada siapa. Nah, kalau ada pernah satu kali cerita, ini isengnya Pak Finis atau gimana, satu kali Papi dapat telepon dari seorang yang tidak tahu. Dia katakan, Bapak, mungkin Bapak nggak kenal saya, dia bilang. Tapi saya juga nggak kenal Bapak, dia bilang. Tapi saya punya nomor ini, nomornya Bapak. Loh, saudara dapat nomor dari mana? Dari wartel. Ternyata itu isengnya Finis atau gimana, ternyata Pak Finis yang taruh nomor itu. Kalau Anda memerlukan bantuan, telepon nomor ini gitu. Itu, orang itu menemukan the correct person, the right person yang akan menyelesaikan masalahnya. Dan itu sungguh luar biasa. Bagi si orang penelpon tadi, satu mujizat ya, katakan dipertemukan dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka dan menemukan right person gitu. Nah, demikian juga kita harus paham kepada siapa kita mencari jalan keluar dalam permasalahan kehidupan kita. Nah, disitulah saya diingatkan Roh Kudus pada mimpi saya waktu itu, berapa waktu setelah Melisa sampaikan seperti itu, saya diingatkan istri untuk begitu bersiap. Saya bilang enggak, saya ingin mendapatkan sesuatu langsung. Nah, saya diingatkan untuk membaca di Roma 8. Saya bisa melihat di sini ternyata betul-betul dibukakan kepada siapa kita dan harus bagaimana kita, sehingga kita tidak kehilangan direction kita, map kita nggak lost, kita tidak dalam persimpangan, kita tidak lagi dalam keraguan-keraguan menentukan jalan persimpangan tadi, aku harus belok kanan atau harus belok kiri, atau aku harus ada tikungan yang tricky. Itu aku nggak akan miss di situ. Nah, disitulah mari kita lihat di Roma 8. Roma 8 ayat 1. Ya. Mari kita baca. Demikianlah sekarang
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, dari ayat 1 ini, kita ini terhindar dari satu penghukuman. Kita belum menuju ke pertanyaan berikutnya adalah yang tadi dalam perjalanan itu kita punya satu destination. Apa sebetulnya destination kita dalam kehidupan itu? Mungkin orang mengatakan, oh, destinationku dalam kehidupan adalah aku hidup di surga. Kalau aku habis mati, aku hidup di surga. Tapi kembali kita katakan, sebelum menuju ke surga, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita masih mempunyai banyak permasalahan, dan mungkin kita akan menghadapi hukuman-hukuman, kita mungkin nggak akan menuju sampai ke sana, gitu. Karena kita belum tahu langkah kita. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan dengan simpel, ya beginilah, ya kita nanti nggak tahu lah, itu kan haknya Tuhan. Ya memang haknya Tuhan. Recording in progress. Ya memang haknya Tuhan. Cari gimana ini? Kalau nggak mau di press nih. Kebiasaan dengan touchscreen. Sorry. Ya memang betul. Itu hak prerogatifnya presiden, Tuhan kita, gitu. Itu hak mutlak, betul. Tapi banyak yang pasti mengatakan, simpel-simpelnya itu, saya mau hidup kekal. Saya pasti setuju. Karena pasti banyak orang juga mengharapkan seperti itu, atau mempunyai kerinduan untuk ke sana. Saya mau pastikan dulu kepada saudara-saudara semua, kita rindu untuk mempunyai destinasi terakhir hidup kekal. Kita setuju atau nggak setuju? Saya yakin pasti kita setuju ya, menjadi tujuan akhir kita adalah kehidupan kekal. Ya, setuju Pak Jo. Ya, itulah yang menjadi goal kita dalam kehidupan. Lalu langkah-langkah apa yang harus menjadi bekal dalam kehidupan kita? Seperti banyak kali kita diajar Papi bahwa surga itu di mana sih? Kita nggak pernah tahu, gitu. Surga itu ada di bumi atau di mana kita tidak tahu. Oh, surga ada di atas, kita juga nggak tahu. Tapi yang sudah pasti, ketika kita menerima Yesus, kita hidup di dalam Kristus, kita sudah menikmati surga itu. Amin. Nah, ayo kita lanjutkan ke Roma 8 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukuman dosa dan hukum maut. Berarti kalau kita sudah merdeka, kita bebas dari hukuman dosa, kita bebas dari hukuman maut, berarti kita tidak mengalami kematian. Atau kita sudah mengalami kematian karena kita manusia, tapi setelah itu kita hidup bersama Yesus. Yes, kita manusia, kita harus mati. Tapi setelah kematian,
kita menerima hidup yang kekal, karena nggak ada lagi maut. Jadi bagi kita yang saat ini masih ragu-ragu, belum hidup di dalam Yesus, mari saya mengajak untuk kita memastikan diri, untuk kita declare bahwa saya mau hidup dalam roh. Saya mau hidup di dalam Kristus Yesus. Karena dalam hidup di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kita lepas dari hukum dosa. Kita dimerdekakan dari hukum maut. Itulah yang menjadi target dalam perjalanan hidup. Journey kita, semuanya permasalahannya akan dapat kita selesaikan dengan kehidupan kita bersama Kristus. Journey kita dalam journey kita sudah bisa merasakan surga karena kita hidup dalam Kristus. Nyaman hidup itu, nyaman. Saya mau mengajak saat ini ada Om Kristo ya di sini ya. Ada dong, Bu. Oh, ada Om Kristo. Om Kristo, boleh nggak kalau malam hari ini kita sama-sama dengan seluruh saudara kita sepakat bahwa kita hidup dalam Kristus. Untuk itu aku minta Om Kristo berdoa Bapak kami bagi kami, karena bagi kita semua, karena kita akan melihat di doa Bapak kami tadi satu hal nanti yang saya akan sampaikan. Di situ saya mengajak kita betul-betul meneguhkan iman kita. Silakan Bapak kami ya? Ya, Bapak kami aja. Bapak bukan Bapak kamu loh ya, Bapak kami. Bapak kita. Bapak kita. Ya. Ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi jadi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita lihat satu, ini pelajaran dari Pak Fiden yang saya terima tentang doa Bapak kami. Pertama-tama sekali saya belajar tuh lama sekali sih. Ada satu permintaan utama daripada kita manusia dalam doa Bapa kami. Apakah permintaan utama kita dalam doa Bapa kami? Permintaan utama dan permintaan pertama. Coba pelan-pelan kita lihat. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Permintaan ini utama sekali, dan pertama di situ dinyatakan bukan ampunilah dosa kami, bukan, tapi adalah datanglah kerajaanmu Bapa. Datanglah kerajaanmu. Itu permintaan, permohonan, atau tuntutan? Saya mau tanya. Kalau saya berani mengatakan ini my petition. Ini tuntutan saya kepada Bapak. Pak, sudahlah, bawa sini itu kerajaanmu. Sudah Pak, di sini aja Pak.
bukan lagi permintaan. Saya menuntut. Saya sebagai anaknya, saya menuntut. Di sini aja Pak itu, Pak. Gitu. Nah, kalau malam hari ini kita sadar bahwa our petition itu adalah datanglah kerajaanmu. Berarti kita rindu dong hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kedamaian. Hidup betul-betul kita menjadi buah-buah yang memberkati. Kalau kita betul-betul sepakat dan kita rindu hal ini terjadi dalam kehidupan kita, mari kita satukan, kita pertegas iman kita, kita solidkan iman kita, sesolid-solidnya menyatakan bahwa aku adalah bagian kerajaan Bapa. Supaya kita menjadi damai, kita menjadi pendamai, kita menjadi orang yang membawa damai. Karena kerajaan Bapa perlu orang yang mengoperasikannya. Orang-orang yang menjadi operatornya. Siapa lagi kalau bukan kita, anak-anaknya yang mencintai Bapaknya. Kalau kita mau menjadi menjadi anaknya yang mau mengasihi Bapaknya, ayo kita pertegas petisi kita, sudahlah Pak. Aku mau kerajaanmu datang ke surga. Pakai aku sebagai operator. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat malam. Terima kasih. Wow, luar biasa. Dahsyat. Kejutan dong. Iya, betul-betul kejutan. Nah, saudara-saudara, warga binaan semua, kita bersyukur ya. Tuhan kirimkan kesaksian-kesaksian dari banyak saudara kita yang di Indonesia ini, di Amerika sudah beberapa kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, ini salah satunya pembicara baru. Iya, puji Tuhan. Nah, jadi kita punya banyak berkat. Ya, sebentar saya atur dulu posisinya karena saya membelakangi cahaya. Oke ya. Sebentar. Oke. Hai Hen, ya. Erwin ya. Oke, sebentar. Baik. Guten Abend. Ya, baik. Ayat pertama yang saudara kita Joe tadi baca sangat luar biasa. Roma 8 ayat 1. Nah, semua kita baik warga binaan maupun kita yang ada di luar, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari kesalahan, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari dosa. Tidak ada. Semua kita ini orang-orang hukuman karena kejahatan, kesalahan yang kita buat. Nah, yang sudah kena vonis secara hukum dan kita di luar yang belum divonis secara hukum dunia, jangan kita merasa lebih baik daripada saudara kita yang ada di dalam. Nah, Roma 8 ayat 1 ini memberitahu saudara dan saya, setelah kita bertobat, betul-betul hidup dalam kebenaran, meninggalkan semua dosa dan kesalahan kita, maka di dalam Kristus Yesus kita bukan orang hukuman lagi. Termasuk saudara warga binaan, sisa menjalani waktu yang ada, jalani dengan baik, dan di hadapan Tuhan, saudara sudah bukan orang hukuman lagi. Terima kasih untuk sharing dari Roma 8 ini. Nah, kalau hidup ini adalah perjalanan, dan itu memang betul. Waktu demi waktu yang kita lewati, itu kita sedang berjalan, menyusuri lorong waktu istilahnya. Nah, sambil berjalan itu saudara, ada banyak hal yang kita lewati. Ada banyak hal yang kita lihat.
Nah, karena selama kita berjalan dalam hidup, menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang kita lewati dan ada banyak hal yang kita bisa lihat. Perhatikan, pasti timbul pilihan. Ya, saya ulangi. Berjalan misalnya dari lorong, ya, saudara ada di lantai satu bangunan tinggi misalnya, ya, lantai 20 berapa begitu. Nah, dalam perjalanan saudara mencari elevator, mencari lift untuk turun, itu kan melewati lorong. Nah, begitu masuk lift karena ada di lantai 20 sekian, tiba-tiba aja di lantai kesekian ada orang lagi yang mau ikut turun, lantai keberapa ada lagi ikut turun. Itu baru ada di satu gedung. Sudah berapa hal yang kita lihat, sudah berapa hal yang kita lewati. Di situ timbul pilihan. Ketemu orang yang nggak kenal, tiba-tiba orangnya jutek betul. Aduh, di dalam satu lift yang sempit lagi barengan dengan orang jutek, aduh rasanya kan nggak enak sekali. Itu pilihan. Kita mau tetap di lift itu atau kita mau keluar, ganti lift yang lain karena kita nggak suka dengan orang ini misalnya. Apalagi kalau kita berjalan dengan mobil, ya. Nah, di sepanjang perjalanan itu kan banyak yang kita lewati dan yang kita lihat. Pasti timbul pilihan. Perhatikan itu, timbul pilihan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Semua kita dalam berjalan pasti pernah mengalami 3 hal ini. Saya ulangi, selama kita dalam perjalanan hidup, baik jalan kaki, keluar rumah, keluar kamar, menuju ke dapur, menuju ke halaman, naik mobil, dari satu kota ke kota lain, pokoknya dalam perjalanan pasti kita pernah mengalami 3 hal ini. 1, tersandung. Betul ya? Pasti pernah tersandung. 2, pernah terpleset atau terperosok. Ya. 3, pernah kejeduk. Betul, ini yang umum. Nah, yang sesekali terjadi, kita pernah salah jalan, pernah tersesat. Steven, makasih Papa, kamu senang sekali. Ya, saudara perhatikan ini. Jadi dalam perjalanan hidup, tersandung, terpelosok, terpeleset, kejeduk, salah jalan, itu pasti kita pernah alami. Nah, kalau saudara dan saya pernah mengalami itu dalam perjalanan, ayo kita hati-hati. Ayo kita hati-hati. Jangan sampai terpeleset lagi di tempat yang sama. Jangan terperosok lagi di tempat yang sama. Jangan kejeduk lagi di tempat yang sama. Dan hati-hati waktu kita pernah tersesat itu. Nah, saudara, kita masih ada di bulan pertama tahun ini. Kalau hidup kita ada sampai akhir 2022, berarti masih ada 11 bulan lebih berapa hari untuk ke depan ini. Nah, di sini kita harus hati-hati. Bagaimana perjalanan kita? Untuk kita awas-awas, berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk itu. Nah, dalam perjalanan ini, maka kita perlu 3 hal. Ya, dalam perjalanan kita perlu 3 hal. 1 yang paling penting dan terpenting, tujuannya. Ya, itu nomor 1. Saudara-saudara warga binaan, anak-anak saya yang sedang menanti hari saudara bebas, saya ingin berkata begini. Dan semua kita ngikut juga. Dalam perjalanan ada 3 hal yang mutlak kita perhatikan. Oh, sebentar. Sinyal zoom-nya, bentar ya.
sabar. Oh, kenapa ini? Oh, baru masuk In lagi. progress. Ya, ya. Masuk lagi. Ya, masuk lagi. Maaf, yang ini sambungan dari yang sebelumnya tadi ya karena terputus. Oke, baik. Masih kami papi. Ya, bentar baru keluar. Tutupnya papi. Ya, oke ya, udah. Nah, dalam perjalanan ini ada 3 hal penting. Tapi yang paling penting adalah nomor 1, tujuan. Tujuan kita harus tahu. Maka itu saya katakan lagi kepada anak-anak saya, saudara saya, warga binaan. Entah masih berapa lama lagi saudara bebas. Tapi siapkan tujuan hidup saudara. Nanti setelah keluar dari tempat ini, aku itu mau ngapain? Nah, begitu pula kita semua harus mikirkan hal pertama dan terpenting dalam perjalanan hidup ini. Tujuannya kemana? Saya beri contoh. Suatu pagi saudara lagi jogging, atau saudara lagi menuju ke satu tempat. Tiba-tiba saudara jumpa teman saudara, tapi wajahnya sayu betul. Nah, begitu saudara tanya, kamu mau kemana? Pagi-pagi begini dengan wajah yang sendu. Jawabannya nggak tahu. Aduh, jangan saudara tinggalkan teman kita itu. Berarti dia sedang dalam bahaya dan dia sedang dalam kebingungan. Tolong jangan ditinggal. Kalau perlu ajak dulu mampir ke satu tempat untuk duduk, minum, makan, lalu kita layani. Kenapa kamu jalan begini kok nggak tahu mau kemana? Ngerti nggak? Nah saudara, ini yang paling penting. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan. Tadi Pak Jo dari DC memberikan tema Life is Journey. Ya, hidup ini perjalanan. Wah, senang sekali. Nah, kita harus tahu tujuannya kemana. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang kedua, kita harus mikir kita berjalan ini bersama siapa? Siapa yang nemani? Itu penting juga. Ada orang perjalanannya tujuannya jelas. Ya, misalnya paling gampang, mau ke pasar untuk belanja. Jelas ke pasar. Tapi yang nemani ini, maaf saya ambil contoh jelek, yang nemani orang ini berjalan ke pasar itu penjudi atau pemabuk. Ingat tadi saya katakan, dalam perjalanan ini selalu banyak yang kita lewati dan banyak yang kita lihat. Nah, sama dengan teman kita, kita mau ke pasar, jelas tujuannya. Tapi yang barengi kita, yang nemani kita ini penjudi dan pemabuk. Nah, ketika lewat di depan orang jual minuman keras misalnya, atau lewat di sebuah tempat ada orang judi misalnya, ayo jujur jawab pertanyaan saya. Kira-kira yang nemani kita ini akan bagaimana? Kita jawab sendiri masing-masing. Nah, masalahnya bukan pada teman kita yang nemani ini, pada diri kita. Kalau memang tujuannya jelas ke pasar, ya, tapi yang nemani ini mau mampir sebentar ke satu tempat, ya kita tidak boleh terpengaruh teman perjalanan ini. Kita harus tetap jalan ke pasar, karena itu tujuan hidup kita. Maka itu hati-hati siapa yang nemani kita berjalan. 90 sekian persen lebih kita bisa jadi jahat atau jadi baik. Kita bisa gagal atau berhasil. 90% lebih
Itu karena teman perjalanan kita yang bisa mempengaruhi kita. Maaf, zoom-nya terputus lagi. Recording in progress. Ya. Ini, maaf ya sinyal zoom-nya putus-putus. Bisa dengar jelas ya? Saya lanjutkan. Yang di zoom bisa dengar jelas suara saya? Oke. Saya ulangi lagi. 90%. Ya, dengarkan baik-baik. 90% yang menentukan kita ini gagal atau berhasil, ya, buat baik atau jahat, itu karena siapa yang menemani kita dalam perjalanan. Catat itu baik-baik. Maaf, ada yang bertanya di Instagram saya, kalau istri ngikuti suami berarti tidak punya arah tujuan ya. Padahal tidak semua suami dewasa rohaninya. Bagaimana nasihatnya? Nah, saya nasihati yang pertama, yang belum menikah mendengar pertanyaan ini harus sadar. Kalau yang bertanya ini dari awal mau menikah, sudah jelas siapa pria yang akan saudari nikahi. Itu harus tahu dulu. Maka itu ada istilah dulu, jangan seperti beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu kucing ini kakinya 4 atau 3. Kita nggak tahu kucing ini sehat atau sakit. Jangan. Jadi sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Baik pria maupun wanita. Harus ya, supaya saudara tidak salah. Nah, setelah menikah sekarang ya, setelah menikah, hukum Kristus, suami itu kepala. Nah, kalau tubuh nggak mengikuti kepala, itu namanya Parkinson, penyakit yang goyang-goyang terus itu loh, bagian tertentu, karena nggak tunduk pada saraf pusat atau saraf pusatnya lagi rusak. Nah, dalam hal ini yang bertanya, nasihat saya, ajak suami kenal seseorang yang dia juga segan. Ya, carikan komunitas pria yang sehat. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini memang kasihan, anak-anak akan bingung lihat papa mamanya nggak sehati di rumah. Maka itu saya katakan, jauh sebelum menikah pikir baik-baik. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, untuk ini seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang harus konseling pranikah itu sangat menentukan. Jadi jawaban saya, istri bisa berdoa minta Tuhan menjamah suami untuk suami berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Berarti ya, saya harap saudara semuanya mengerti akan hal ini. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi ada 3 hal penting kalau kita berjalan. Yang pertama, tujuannya harus jelas. Yang kedua, siapa yang menemani kita. Itu dia. Oke, ini ada yang komen ini dari Bandung. Saya memang pernah mengajar. Orang yang salah menikah itu artinya sedang ngemut silet seumur hidup. Oh, ampuni kami Tuhan. Saudara, ayo kita mulai berhati-hati akan hal ini. Nah, nomor 3, dalam perjalanan sarana, entah itu jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, ya naik pesawat, kapal, kereta api, sarananya ini kita harus mikirkan supaya kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Tadi kita dengar ya, Saudara Ju Yohanes Wahyudi cerita pengalamannya. Betul, saudara. Kapan saja, ya, di mana saja, kalau saya sedang dalam perjalanan,
Saya nggak sibuk dengan diri saya sendiri. Ya, maaf. Banyak orang yang sibuk dengan dirinya, main HP terus. Tapi untuk kepentingan pribadi, maaf, saya tidak menyalahkan. Tapi imbangi. Nah, kalau saya dalam perjalanan, yaitu tadi yang Pak Jo cerita, ada saja yang kontak saya, yang begini, yang begitu. Wah, itu buat saya menyenangkan. Jadi dalam perjalanan pun saya nggak cuma tunggu bengong kapan nyampe. Tidak. Tapi saya ngisi waktu. Siapa yang sedang perlu Tuhan dalam hidup ini? Dan itu saya kerjakan. Karena saya nggak cuma lihat kiri kanan ya sesekali lah. Apalagi kalau tujuan itu saya belum pernah ke sana. Saya senang sekali melihat ya semua daerah yang saya lewati. Karena daerah baru. Saya belum pernah ke sana. Nah, ini contohnya. Jadi isi waktu sambil berjalan itu apa yang harus kita bisa kerjakan. Terima kasih kalau tadi Kristo membacakan doa Bapa kami. Nah, saudara, kalau saudara sedang nggak tahu tujuan mau kemana, saya titipkan ini. Jadikan doa Bapa kami adalah tujuan saudara. Ya, saya ulangi. Jadikan doa Bapa kami adalah tujuan dalam perjalanan hidup saudara. Di dalam doa Bapa kami itu jelas sekali. Yang pertama, Bapa kami yang di dalam surga. Itu jaminan. Ya, nggak usah takut lagi. Kalau papa saudara dan papa saya itu ada di dalam surga, berarti dia yang punya surga dong. Tapi kuduskan namanya. Ya, kuduskan namanya. Jangan sampai kita merusak namanya. Lalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku, tapi tetap kehendakmu. Nah, kalau kita sudah hidup di bagian pertama doa Bapa kami itu, maka hasilnya bumi jadi seperti surga. Wih, luar biasa. Nah, kalau kehadiran kita di mana saja itu bisa membawa surga hadir, dan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan surga itu. Nah, di antara beberapa warga binaan, salah satu yang kita kagum, ya maaf kalau saya belum tahu di daerah yang lain, ya, yaitu Pak Nelson Sembiring, warga binaan di LP Porong. Semua orang tahu bahwa dia itu nggak salah, cuma jadi umpan. Ampuni orang-orang itu. Nah, nasibnya nggak enak, ya, jadi umpan. Tapi selama di dalam penjara itu, Pak Nelson ini membawa surga. Akhirnya warga binaan tiap hari bisa dapat makanan sehat, yaitu tahu. Satu-satunya LP di seluruh Indonesia yang ada pabrik tahu di dalamnya. Sampai pemerintah pun menyediakan peralatan untuk buat tahu itu. Akhirnya warga binaan bisa makan dengan variasi tahu yang macam-macam. Nah, itu contoh menghadirkan surga. Nah, setelah surga hadir lewat kita dan bumi ini jadi seperti surga, maka gak ada orang lapar lagi. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Jadi tujuannya hidup ini adalah, tujuan hidup kita adalah membawa surga turun ke bumi, membuat orang tidak lapar lagi. Tapi jangan tanya gini, nah saya aja masih lapar nih, terus bagaimana buat orang tidak lapar? Nah, kalau saudara yang sedang lapar, tapi mikirin orang yang lapar juga, maka yang Maha Tahu akan memberkati saudara, dan dia titip berkatnya untuk orang-orang yang lapar yang ada di sekitar saudara. Itu yang saya alami sejak saya masih remaja dulu. Saya aja pas-pasan. Serius, tahun 81 saya ini pas-pasan.
81 belum seperti sekarang. Tiba-tiba ada seorang anak pendeta yang ingin kuliah. Nah, kuliah kan mahal. Tapi nggak tahu bagaimana Roh Kudus menggerakkan saya untuk kuliahkan anak pendeta ini. Saya nggak tahu dari mana, tapi saya mau. Saudara, luar biasa. Ketika Tuhan melihat hati saya. Nah, ini orang lapar pendidikan. Nggak harus lapar perut ya. Pengen sekolah, anak pendeta. Wih, saudara, luar biasa. Saya bisa muliakan dia sampai lulus. Wih, ternyata saya pun ikut keberkatan. Nah, dari satu anak itu tahun 81 sampai hari ini sudah ratusan anak yang lulus dari tangan saya. Yang S1, S2, S3, yang dokter juga. Wih, itu loh. Maka itu kalau saudara sudah punya tujuan hidup dengan doa Bapa kami tadi, jangan pelit. Jangan bilang, loh saya masih lapar, belum tahu makan bagaimana. Nah, jangan mikir. Itu dia. Oke, ada yang tanya, kenapa Kristus? Sebentar ya, saya baca ini. Bentar. Titip tanya, itu kuliahkan anak pendeta sudah kasus cicil sepeda motor lalu? Oh sudah. Yang sepeda motor itu tahun 76 Kristo. Yang anak pendeta itu tahun 81. Ya, udah. Nah, saya berjalan terus seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang lapar tapi ingin memberkati orang yang lapar, jangan ikut sakoja lapar, enggak. Percayalah, kalau saudara punya hati, nanti Papa akan nitipkan kita diberkati, maka dia pun nitipkan berkatnya kepada kita. Woi, itu luar biasa. Ya, inilah cara Tuhan. Nah, setelah itu doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami. Jangan punya musuh. Jangan punya musuh sedikit pun. Orang nyakiti, orang fitnah, orang nyinggung, orang jelekkan, orang menipu, semuanya. Jangan punya musuh. Selalu mengampuni. Nah, baru karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah perjalanan, itulah tujuan perjalanan hidup kita. Ini luar biasa. Contoh, kemarin pagi ya, kami bertiga dengan istri saya mau ke Bandung. Nah, terus akhirnya saya mampir ya ke salah satu resto yang dimiliki oleh salah satu anak kami. Nah, tapi dia nggak ada di situ karena dia kerja. Nah, waktu kami mampir, ya udah kami pesan makanan. Waduh, enak juga. Ya, namanya Lapan Pagi di daerah BSD. Lapan, L-A-P-A-N, pagi, Lapan Pagi. Nah, selesai saya makan, tapi istri saya belum selesai, anak saya belum selesai. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan. Itu yang kerja itu kamu belikan makan juga. Oh ya? Nah, terus saya masuk, ya kami makannya di teras. Saya tanya, kalau kalian makan, itu makan sendiri atau dari sini? Oh enggak, kami makan sendiri, beli makanan. Oh ya? Tapi kan masih pagi. Ya, saudara, akhirnya saya kemarin bukan di Bandung, di Kota Baru, Parahyangan, cuma sebentar, cuma berapa jam. Nah, selesai, saya bayar dia semuanya. Kaget mereka. Enggak apa-apa. Loh, terus ternyata mereka bilang, Pak, bos, dia bilang, bos itu anak saya, sudah bilang, yang tadi Bapak makan gak usah bayar. Nah, saya kaget. Padahal saya nggak mikir untuk saya nggak bayar untuk makan itu. Ya udah, karena anak beri. Bisa bayangkan kok, bisa pas kan. Jadi saya tetap bisa memberkati resto anak saya itu, kami makan gratis, saya berkati mereka. Nah, saya kembali duduk. Lucu, saudara. Waktu duduk, atau ada orang lewat, ini kan di teras, jual nasi uduk dan nasi kuning. Dalam hati saya bilang, ini orang hebat. Dia sudah tahu ini daerah orang makan. Ya, di sebelah-sebelah itu banyak juga orang duduk makan. Beraninya dia jual nasi di tempat orang lagi duduk makan, dan kami ditawari. Saya itu senyum. Saya bilang, ini orang hebat sekali. Saya nggak kepikir beli, sudah.
Begitu selesai saya senyum, karena saya kagum melihat orang ini, orangnya lewat. Roh Kudus bergerakan, beli beberapa bungkus. Oh, saya tahu, itu pas untuk satpam, untuk tukang parkir. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya panggil karena dia sudah lewat, karena saya masih mikir. Nah, saudara, orang-orang seperti itu yang saya kagum. Ngapain dia jual nasi di tempat orang sedang makan? Kan gak masuk akal. Tapi saya lihat kamu bilang kamu hebat. Nah, saya beli beberapa bungkus. Akhirnya betul. Selama perjalanan kami lihat ada tukang sapu, kami berhenti di rest area untuk ke toilet. Nih bagi-bagi itu. Cara ini loh. Saya hidup seperti ini tujuan hidup saya. Saya maka itu hampir berkata nggak pernah kekurangan. Karena Tuhan tahu tujuan saya. Karena doa Bapa kami itu. Ayo kita belajar untuk tahu tujuan hidup ini. Dan periksa siapa yang menemani kita dalam perjalanan. Lalu sarananya kita harus tahu. Jangan sampai salah sarananya itu. Ya, nanti itu bisa milih sendiri. 2 ayat lagi. Supaya kita makin kokoh dalam perjalanan ini. Ibrani 12 ayat 2. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Anak-anakku, saudara keluarga binaan, ayo kita serius mikirkan. Setelah keluar nanti saudara mau bikin apa? Ya. Udah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Ini dia luar biasa. Oke, ada yang tanya lagi. Ketika memberi ke orang, apakah orang kita harus menyebutkan nama Yesus? Nggak perlu. Ya, jangan dulu menyebut nama itu. Tapi kita boleh berbagi soal pengampunan, soal pengharapan, ya. Boleh. Nah, kalau ada waktu sempat kita doakan. Baru. Nah, kalau nggak ada waktu, baru kalimat terakhir. Ya, saya ini murid Tuhan Yesus. Saya begini karena diajarkan oleh guru saya. Pasti dia tahu. Nah, tinggalkan pesan. Titip ya, jangan lupa kapan aja panggil nama itu. Karena Roma pasal 10 menjanjikan, barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, itu luar biasa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi jangan nyebut nama Yesus dulu. Karena nama Yesus sudah terlanjur dikenal orang. Ini pendiri agama Kristen. Langsung nolak. Jangan. Ya. Jadi kenalkan Yesus bukan dengan namanya, tapi dengan perbuatannya lewat kita. Oke. Jadi ini ayatnya. Karena hidup ini adalah perjalanan, maka kita harus fokus. Fokus. Tadi Pak Jo sudah cerita pengalamannya. Ya, tiba-tiba sudah berjalan. Kok ada detour atau ya dialihkan karena jalan depan itu lagi diperbaiki atau lagi rusak, lalu ada tanda panah untuk mutar sebentar. Jangan maksa. Kadang-kadang GPS-nya sinyalnya hilang. Jadi hilang. Aduh, ini kita mau kemana? Jangan Papa itu bingung. Jangan panik. Enggak, San, Papa sudah balik ke Jakarta kemarin sore. Cuma sebentar kok, ya. Jangan panik. Tunggu dulu sampai dapat sinyal. Nanti nyambung lagi. Nah, seperti itu dalam perjalanan kita. Roh Kudus itu pemimpin kita. Roh Kudus itu penuntun kita. Jadi kita tiba-tiba aja mungkin karena sesuatu yang terjadi di hidup kita, lalu bisa hilang sinyalnya. Jangan panik. Tenang, tunggu sebentar. Pasti Tuhan akan kembali nuntun kita kemana arah yang benar. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Siapa GPS kita? Siapa peta dalam hidup perjalanan kita? Siapa yang kita andalkan di dalam perjalanan ini? Maka kalau teman kita Roh Kudus, Yohanes 16
ayat 13. Kalau teman kita Roh Kudus, nggak usah takut. Dia yang paling tahu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Iya, Roh Kudus itu yang akan menuntun, memimpin, menunjukkan jalan ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini pemimpin andalan kita. Roh Kudus ini satu-satunya pribadi yang bisa memimpin kita, menuntun kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini luar biasa. Maka itu kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kita nggak akan tersesat. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, pasti sampai tujuan. Walaupun arahnya ditur, ya nggak tahu kemana ini, ikuti saja petunjuknya itu, maka kita tidak akan tersesat. Nah, mumpung masih di bulan pertama tahun ini, ayo kita hidup sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Mengizinkan Papa kita menuntun perjalanan hidup kita dengan serius. Saya bacakan komen ini ya. Perjalanan hidup tidak selalu mulus, pasti pernah salah jalan. Tapi kita bisa memilih, jangan lagi kita melakukan hal yang salah. Sebab tujuan hidup kita menurut pimpinan Tuhan, hidup dikuasai Roh Kudus, maka perjalanan kita pasti sampai tujuan. Menjadikan bumi jadi seperti surga. Itu tujuan kita. Amin. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi indah ya saudara. Karena tangan Tuhan itu sangat ajaib. Ayat terakhir Ibrani 12. Ya, Ibrani 12. Bentar. Ibrani pasal yang ke-12. Saya cari dulu ayatnya. Ibrani 12, Filipus. Terima kasih Papa. Hari ini Papa mengajar kami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ibrani 12. Nah, sebentar. Ayat yang ke-12 dan 13. Nah, ini Papi minta Filipus baca dari berapa terjemahan dulu ya? 12 dulu. Ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Iya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. AYT. Sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. BES. Sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah sama dan lututmu yang gemetar itu. Ini bicara perjalanan. TSI. Jadi, oleh karena kita dipanggil untuk berlari dalam pertandingan ini, kuatkanlah tangan kita yang lemah dan jangan biarkan lutut kita gemetar. Nah, TSI-nya lebih jelas. Ingat ya, kita ini hidup dalam pertandingan. Nggak boleh lemah lutut kita, nggak boleh lemah tangan kita. Ya, saya baca lagi ada komen. Bagus ini. Dari Malang. Selain kita perhatikan teman perjalanan kita, kita juga bertanggung jawab men-setting ya diri kita menjadi teman seperjalanan yang bisa dipercaya. Kalau tersesat pun pasti tetap sukacita dan bisa cepat kembali lagi. Dan jangan lupa pakai GPS yang benar. Terima kasih, Pak. Oke? Jadi karena kita dalam pertandingan, maka lutut kita nggak boleh gemetar, harus kuat. Begitu pula tangan kita. Ayat 13. Ibrani 12 ini, ayat 13. Oke, dari salah 3. Walau seringkali sinyal Roh Kudus hilang dari hidup kita, tetaplah percaya bahwa Papa Yahweh akan tetap pegang janjinya. Terima kasih Filemon. Ini luar biasa. Ayat 13. Ya, perhatikan. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
BIS. Berjalanlah selalu. Oke, nanti ya Sen. Ya. Berjalanlah selalu pada jalan yang rata, supaya kakimu yang timpang itu tidak terkilir, tetapi malah menjadi sembuh. TSI. Dan biarlah kaki kita tetap berlari lurus ke depan. Jangan belok ke kiri atau ke kanan. Itu namanya mode show. Pameran baju kalau jalannya kiri kanan. Maaf. Dengan demikian, ya, oke ya Eka nanti ya, saya akan baca. Bentar. Dengan demikian, kalau orang yang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, ini yang saya tuju. Ya, ini yang saya tuju untuk belajar. Dengan demikian, kalau orang yang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, kaki mereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan. Haleluya. Jadi saudara perhatikan, kita ini berjalan, nggak cuma mikir diri kita sendiri, tapi ada orang lain yang ikut berjalan bersama kita. Nah, orang-orang itu ada yang kakinya pincang, ada yang masalah ini. Tapi kalau jalan hidup kita benar, jalan hidup kita lurus, maka mereka pun akan ikut lurus. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan yang luar biasa. Ada komen di Facebook. Betul, saya nggak kenal siapa ya, Yeremia Wandi. Kebanyakan manusia ingin instan, ya cepat jadi untuk perjalanan hidupnya, tapi tidak mau ikuti proses dari Tuhan. Betul, celaka sekali kalau begitu. Amin ya. Ayo kita semuanya kuat hari-hari ini dalam perjalanan hidup kita, karena banyak hal yang di depan kita Tuhan sediakan, hal-hal yang indah. Jadi ingat, kalau kita berjalan, banyak yang kita lewati, banyak yang kita lihat. Hati-hati. Ingat siapa teman perjalanan kita, sarananya, tujuannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Oke, saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan. Ya, Recording stopped. makasih Koden. Sama-sama. Makasih Kojo buat sharing hari ini. Ya, Bapak Ibu, kalau ada mungkin di antara kita yang pengen bertanya, saudara bisa langsung buka audionya ya. Ya, ini sudah dibuka ya. Berkaitan dengan ini adalah perjalanan dengan sebuah tujuan. Dan dalam perjalanan kita dengan Tuhan, mari kita mau fokus kepada Tuhan, kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kata firman Tuhan. Hingga hidup ini jadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya kira semua sudah ngerti ya, sudah paham. Oke, kita tutup aja kalau gitu ya. Ya, betul ya, kasihan supaya di Magelang, LP Lapas ya. Magelang. Ya, nanti setelah ini saudara mau ngobrol boleh atau apa? Yang dari Silakan, Magelang dari masih Magelang. muji Tuhan. Ya, tonton dulu audionya, Lapas Magelang. Terima kasih Papi karena sangat berkat kami semua bahwa segala sesuatunya harus ditanyakan Tuhan. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Lapas Magelang kok nggak ada videonya? Semuanya nggak ada videonya itu. Semarang, Metro, Ada Pak Andreas, kelihatan no? Ada videonya. Semarang terbuka ya? Iya, ada. Bisa lihat lah. Oh iya, nggak tahu ini siapa ya? Pak Riki mungkin ya, yang Del. Yang Semarang
semua. Semarang ada kok. LPP Semarang. Buka audionya Semarang. Ya. Ya Pak, kenapa Pak? Ibu Bina Laka sudah ada. Ada. Pak Barfeli, Barseli, apa Barseli sudah ada. Ada. Saya bicara sebentar. Pak Saya doa dulu ya. Andreas doa dulu. Bisa dimulai lagi? Ya, silakan. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurang kencang suaranya ya. Nah. Kasih setia yang ku alami dan Dari tadi memang gangguan itu. Masalah. hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang kau beri ini agar syukur bagimu. Sekali lagi hanya jemaat terima kasih anugerah yang kau beri Tuhan. Karena sebab hari ini Tuhan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
putus lagi kayaknya Magelang. Dari Semarang saja, Oke. Yang dalam Ya, langsung tutup doa aja ya, minta tolong ya yang dari Semarang. Bisa. Langsung dilihat. Maksudnya apa? Besok pakai mana? Saya pakai mic. Jelas banget. Mari kita jalan dulu. Bapak syukur Tuhan di mana Engkau boleh izinkan kami untuk berkumpul di seluruh lapas yang terima Tuhan di dalam Zoom ini. Kami mengucapkan Tuhan bahwa Tuhan di mana pada hari ini untuk mengizinkan kami kepada firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu pada niat Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang telah ditaburkan hari ini Tuhan, firman-Mu itu hidup, firman itu Engkau yang menjelma menjadi firman dan berdiam bersama kami, akan menghidupkan firman itu di dalam setiap lubuk hati kami, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Biarlah kami berjalan seturut apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami itu yang mereka lakukan Tuhan, dan mereka buang Tuhan, Engkau yang melihat dan mengetahuinya, dan berkati mereka Tuhan dalam pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa baru yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak. Ini ucapan syukur kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih semua yang sudah gabung. Kita sambung lagi hari Jumat ya, di waktu yang sama. Silakan Pak Andre kalau mau ngobrol. Oke ya, yang di Zoom dan di Facebook, yang di IG dan di Facebook sampai ketemu ya. Tuhan memberkati. Ya. Saya sudah Jadi Jumat pagi tanyakan ke dan Dirjen. Jumat malam ya kita Zoom Tolong lagi. dicek ke Jumat jam register. bentar ini. Apakah sudah pernah Jadi yang di IG dan di Facebook jam hari Jumat ya jam 9 sebentar 9 pagi. Coba mudah-mudahan saya sudah nyampe Nabire. Tapi yang jelas Jumat malam ya. Jumat malam kita belajar dengan sosok kita dari Balikpapan. Nanti akan diumumkan lagi. Tuhan berkati.